Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi algoritma modern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Cantika Putri dan bersama dengan teman-teman saya, Muhammad Alif Nadin dengan NIM 67, Hanifah Zahra dengan NIM 46, Derajat Salim Wibowo dengan NIM 77, dan Ika Kusuma Wardani dengan NIM 58. Materi pertama yaitu XOR atau XOR. Definisi XOR, operator biner yang sering digunakan dalam chipper yang beroperasi dalam bit adalah XOR. Operasi matematis untuk operator XOR adalah seperti digambar, operasi XOR akan bernilai jika kedua input bernilai beda dan akan bernilai 0 jika bernilai sama. Tabel kemudian dari XOR, jika A 0 salah, B dan B salah, maka XOR B itu akan salah. Jika A-nya salah, B-nya benar, maka XOR benar. Jika A salah, A benar dan B-nya salah, maka A XOR B adalah benar. Jika A-nya benar, B-nya benar, maka A XOR B-nya adalah salah. Selanjutnya ada generator keystream. Pengertian keystream sebagai deretan bit acak. Keystream merupakan deretan bit atau angka acak yang digunakan dalam algoritma kriptografi untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Keystream memiliki sifat pseudo-random yang berarti meskipun tidak benar-benar acak, namun sangat sulit untuk memprediksi nilai-nilai berikutnya. Penggunaan keystream memastikan keamanan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Pentingnya keystream dalam algoritma stream chipper. Keystream memegang peran kunci dalam algoritma stream chipper. Algoritma ini bekerja dengan mengenkripsi satu bit atau satu byte pada satu waktu. Dan keystream adalah yang menentukan proses enkripsi. Tanpa keystream yang kuat dan tidak terduga, enkripsi tidak akan cukup aman dan rentan terhadap serangan. Contoh dari keystream yaitu LFSR. Itu contoh yang paling umum dalam generator keystream. Ini adalah algoritma yang menghasilkan deretan bit berdasarkan pada operasi shift dan operasi XOR. Linear Feedback Shift Register. Pengenalan tentang LFSR dan struktur dasar. LFSR adalah algoritma yang menggunakan operasi shift dan XOR untuk menghasilkan deretan bit yang dianggap sebagai keystream. Struktur dasar dari LFSR terdiri dari sejumlah register, biasanya berupa bit yang berurutan. Pada setiap iterasi, nilai dari masing-masing register akan di-shift dan hasilnya akan di XOR dengan beberapa register tertentu untuk menghasilkan bit yang baru. Bagaimana LFSR digunakan untuk menghasilkan keystream? LFSR digunakan dengan cara mengatur struktur register dan polinomial karakteristiknya. Pada setiap iterasi, nilai dari register akan di-shift dan di XOR sesuai dengan polinomial karakteristik. Bit hasil dari operasi ini kemudian diambil sebagai bagian dari keystream. Analisis dan kekuatan dan kelemahan LFSR. Kekuatan LFSR dalam kriptografi tergantung pada panjangnya register, polinomial karakteristik, dan metode implementasinya. LFSR dengan register yang pendek atau polinomial yang tidak tepat dapat rentan terhadap serangan kriptoanalisis. Cara kerja LFSR. Yang pertama, initial state. Misalkan kita memiliki LFSR dengan keadaan awal sebagai 1101, angka pertama keluarkan bit paling kiri yaitu 1 sebagai bagian dari keystream. Angka kedua geser semua bit ke kanan, bit paling kanan akan digantikan oleh XOR dari beberapa bit lainnya. Dalam contoh ini XOR dari bit ke-4 dan ke-1. Keadaan LFSR setelah bergeser adalah 1110. Langkah ketiga keluarkan bit paling kiri lagi yaitu 1 sebagai bagian dari keystream. Langkah keempat geser lagi semua bit ke kanan dan kembali melakukan XOR pada bit ke-4 dan ke-1. Keadaan LFSR setelah pergeseran 1111. Langkah kelima keluarkan bit paling kiri lagi yaitu 1 sebagai bagian dari keystream. Langkah ke-6 geser lagi semua bit ke kanan dan kembali melakukan XOR pada bit ke-4 dan ke-1. Keadaan LFSR setelah bergeser masih 1111. Langkah
7, dan seterusnya. Proses ini akan terus berlanjut sampai menghasilkan keystream. Keystream yang dihasilkan dalam contoh ini adalah 1101111 dan LSR akan terus menghasilkan bit-bit ini secara berulang. Selanjutnya ada stream chipper atau yang biasa disebut dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada A5 dan lain-lainnya yang biasa digunakan di lapangan. Yang pertama ada A2, yang kedua seal, ketiga wake, keempat crep 1, lalu yang terakhir ada cellular automaton, dan mungkin ada beberapa contoh lain di lapangan yang tidak bisa saya sebutkan. Lalu di pojok kanan atas ada gambaran dari pemrosesan algoritma stream chipper dan penggunaannya, di mana dia memproses dari plain text dan dienkripsi dengan keystream generatornya, lalu menjadi ciphertext. Lalu penerima menerima jika memiliki atau mengetahui keystream generatornya, akan dideskripsikan dan bisa diterjemahkan menjadi plain text yang dikirimkan oleh pengirim. Bit-bit kunci untuk enkripsi atau deskripsinya itu disebut dengan keystream, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu, keystream dibangkitkan oleh keystream generator. Lalu yang ketiga, keystream di XOR-kan dengan bit-bit plain text P1, P2, dan seterusnya, menghasilkan aliran bit-bit ciphertext dengan alur chipper C sama dengan PI di XOR dengan keystream-nya. Lalu yang keystream yang sama untuk di XOR-kan dengan keystream-nya. Ini contoh dari penggunaan stream chipper, bisa dilihat di pojok kiri atas. Pertama-tama dari plain text-nya diubah ke code ASCII, lalu digunakan kode keystream-nya, di-XOR-kan, lalu menjadi ciphertext, dan apabila ingin diubah lagi menjadi plain text yang diterima oleh penerima, maka menggunakan kunci yang sama sebelumnya yang digunakan oleh pengirim dan diubah lagi menjadi plain text. Perbedaan antara stream chipper dan block chipper. Untuk stream chipper, ukuran operasinya enkripsi per bit. Kalau misalnya block chipper, dia enkripsinya per blok tetap. Untuk kuncinya, stream chipper kuncinya lebih pendek dan dapat berubah dibandingkan block chipper yang kuncinya sama panjang dan konstan. Untuk mode operasinya, stream chipper tidak memiliki operasi bawaan. Lain hal dengan block chipper yang memiliki operasi bawaan. Lalu yang keempat ada paralelisme, dan yang kelima ada keamanan. Untuk keamanan, sejauh saya mencari, block chipper itu keamanannya lebih kuat dibandingkan dengan stream chipper. Keuntungan dan tantangan dalam menggunakan stream chipper ini, yang pertama, keuntungan ini tergantung dengan kualitas keystream generatornya. Yang pertama, lebih cepat dalam enkripsi karena tidak perlu membagi data menjadi blok. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, sinkronasi yang lebih mudah. Dan yang keempat, efisiensi juga, tapi dalam hal pemadaman. Tantangannya, memerlukan generator kunci yang kuat dan rumit, sinkronasi kunci harus dijaga, tidak cocok untuk semua jenis data atau aplikasi, dan yang terakhir rentan pada serangan yang mengancam generator kunci. Lalu yang kelima ada block chipper. Konsep dasar dari block chipper ini, sebelumnya saya jelaskan dulu pengertian dari block chipper. Block chipper adalah jenis algoritma kriptografi yang digunakan dalam blok tetap, biasanya dengan ukuran 64 bit atau 128 bit. Contoh umum yang terkenal yang biasanya digunakan di lapangan ada Advanced Encryption Standard atau AES. Di bawah ini contoh alur algoritma dari enkripsi dengan block chipper. Block chipper melakukan enkripsi dan deskripsi terhadap sebuah data yang masuk, membaginya dalam kelompok-kelompok data terlebih dahulu. Lalu, proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok data. Panjang blok ciphertext sama dengan panjang blok plain text.
Contoh block chipper yang terkenal seperti DES, AES, dan Blowfish. Yang pertama ada AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah salah satu block chipper paling populer yang digunakan saat ini. Menggunakan blok berukuran 128 bit dan mendukung kunci 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. AES telah diterima secara luas dalam berbagai aplikasi keamanan, termasuk komunikasi melalui internet dan penyimpanan data. Lalu ada Blowfish, menggunakan blok berukuran 64 bit dan mendukung kunci dengan panjang mulai dari 32 bit hingga 448 bit. Meskipun bukan standar AES, Blowfish cukup populer dalam beberapa implementasinya. Lalu ada DES atau Data Encryption Standard. Dia menggunakan blok berukuran 64 bit dan kunci 56 bit. Meskipun DES sangat populer, kini dianggap kurang aman karena panjang kunci yang pendek, sehingga sudah tidak sebaik dulu dalam menghadapi serangan komputasi. Lalu selanjutnya ada Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma enkripsi simetris kriptografi yang cukup populer di dunia IT. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau Data Encryption Standard yang sudah tidak berlaku. Algoritma ini digunakan untuk mengamankan data. Pada tahun 1997, National Institute of Standard and Technology of US mengeluarkan AES untuk menggantikan DES. Nah, AES ini dibangun dengan maksud untuk mengamankan pemerintahan di berbagai bidang. Algoritma ini didesain menggunakan blok chipper minimal dari blok 128 bit input dan mendukung ukuran 3 kunci atau 3 key size, yaitu kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Nah, selanjutnya ada langkah AES. Pada proses enkripsi, awalnya teks asli dibentuk sebagai sebuah state. Kemudian, sebelum ronde 1 dimulai, blok teks asli dicampur dengan kunci ronde ke-0. Transformasi ini disebut add round key. Setelah itu, ronde ke-1 sampai dengan ronde ke NR-1 dengan NR adalah jumlah ronde. AES menggunakan 4 jenis transformasi, yaitu yang pertama, subbytes sebagai transformasi substitusi. Yang kedua ada shift rows sebagai transformasi permutasi. Yang ketiga ada mix columns sebagai transformasi pengacakan. Dan yang terakhir ada add round key sebagai transformasi penambahan kunci. Pada ronde terakhir, yaitu ronde ke NR, dilakukan transformasi serupa dengan ronde lain, namun tanpa transformasi serupa dengan ronde lain, namun tanpa transformasi mix column. Oke, yang kedua ada langkah deskripsi dari AES. Nah, proses deskripsi ini adalah kebalikan dari proses enkripsi dengan menggunakan subkey dalam urutan terbalik. Berikut adalah langkah-langkah deskripsi. Yang pertama, putaran awal state atau ciphertext di XOR dengan subkey terakhir. Yang kedua, putaran tengah. State mengalami transformasi berikut secara berulang-ulang secara NR. Infinite shift rows, yaitu baris-baris dalam state digeser ke kanan dengan jumlah byte yang berbeda. Lalu ada infinite subbytes, yang mana setiap byte dalam state digantikan dengan byte lain menurut kebalikan dari S-box. Lalu ada mix column, kolom-kolom dalam state dikalikan dengan matriks tetap kebalikan dari matriks mix column. Lalu yang terakhir ada add round key, state di XOR dengan subkey berikutnya. Lalu putaran akhir yaitu state mengalami transformasi inf shift rows dan inf subbytes, tetapi tidak mengalami inf mix columns. State kemudian di XOR dengan subkey pertama.